Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi nih sama saya Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono atau biasa yang dikenal dengan Bu Rere. Kali ini saya akan membahas materi berikutnya. Tapi jangan lupa ya buat like, subscribe, and comment. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Balik lagi nih sama saya Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono atau biasa dipanggil dengan Bu Rere. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya terkait dengan pajak penghasilan pasal 24. Ya, jadi membahas apa ya terkait dengan pajak penghasilan pasal 24? Kita akan membahas terkait dengan regulasinya, kemudian kita akan diskusi ya, agar materinya bisa lebih paham lagi. Oke, pajak penghasilan pasal 24, yaitu merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Jadi atas penghasilan yang diterimanya itu nanti diperoleh dari luar negeri, yang nantinya bisa dikreditkan terhadap pajak penghasilan dan terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di dalam negeri. Lah biasanya seperti ini terkait dengan pajak penghasilan badan yang memiliki cabang di luar negeri. Nah, biasanya pengkreditan itu dilakukan dalam tahun pajak yang digabung dengan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Jadi kita menjumlahkan nih berapa ya kira-kira pajak penghasilan di luar negeri dan juga penghasilannya di dalam negeri. Jadi nanti pajak penghasilannya akan dijumlah seperti itu. Sebenarnya pajak PPh pasal 24 ini tujuannya itu untuk menghindari pajak berganda. Jadi tidak ada double taxation. Nah, ini semua diatur dan biasanya terkait dengan regulasi perpajakan ini juga diatur di kedua negara ya, secara bilateral, secara hukum internasional dan pajak internasional seperti itu. Kemudian jumlah yang dikreditkan itu tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, terkait dengan permohonan kredit pajak di luar negeri, itu biasanya wajib pajak itu menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak. Lah, apa saja ya yang dilampirkan? Yang pertama, ini harus ya wajib pajak itu membuat yang namanya laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. Jadi ini harus disertakan, ya kan ya berapa jumlah terkait dengan laba perusahaan yang ada di luar negeri. Kemudian nanti juga harus ada yang namanya fotokopi surat pemberitahuan pajak. Lah ini terkait dengan tax return yang disampaikan di luar negeri dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, nanti itu semua disampaikan bersamaan pada saat pelaporan SPT pajak penghasilan. Nah, kecuali kalau misalnya ada kejadian force major. Misalnya ternyata perusahaan yang ada di luar negeri, cabang di luar negeri itu mengalami kebakaran ya atau mengalami musibah bencana. Lah ini harus segera dilaporkan karena nanti biasanya kan itu kan terjadi yang namanya kerugian. Nah, kerugian itu nanti akan dihitung berapa kerugiannya dan bisa misalkan meminta yang namanya keringanan atau permohonan, nah itu juga bisa disampaikan seperti itu. Oke, dan biasanya terkait dengan pemberlakuan untuk penentuan sumber penghasilan, ini pajak itu biasanya boleh dikreditkan apabila hanya pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Misal ya, ini ada contoh. PT Deandra merupakan perusahaan Indonesia memiliki saham di Pak Myung Incorporation di Korea Selatan pada tahun 2018 dan Pak Myung memperoleh laba pajaknya itu 400.000 US dollar pajak penghasilannya dan di negara Korea tersebut ternyata untuk pajak penghasilannya berlaku 20% dan pajak dividennya 10%. Nah, bagaimana untuk perhitungannya? Coba perhatikan. Keuntungannya tadi kan 400.000 ya. Nah, PPh-nya tadi kan berapa? 20%. 20% dikali 400.000 US dollar sama dengan 80.000 US dollar. Itu akan menjadi pengurang. Jadi 400.000 dikurangi. Nah, di sini ya 400.000. Perhatikan. 400.000 400.000 ya kan?
dikurangi 80.000. 80.000 itu dari mana? Dari 20%, ya. 20% dikali dengan 400.000, ya. Ya, jadi hasilnya 800.000, kemudian dikurangkan di sini, ya, dikurangkan menjadi 320.000. Nah, tadi kan ada pajak dividen ya 10%. 10% itu dari hasil pengurangan, jadi 10% dikali dengan 320.000, maka hasilnya adalah, nah ini ya, 32.000. Nah, maka dividen yang harus dikirim di Indonesia sebesar 288.000. Iya, ini untuk nilai dividen yang diperolehnya. Oke, kemudian perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan itu biasanya PPh yang bisa dikreditkan oleh seluruhnya oleh PT Diandra itu untuk pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri itu hanya sebesar ya ini ya 32.000. Dan biasanya untuk pajak penghasilan PT Pakmi yang ini tidak dapat dikreditkan terhadap seluruh PPh terutang oleh PT Diandra. Kenapa? Karena tidak dikenakan langsung atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Diandra di luar negeri. Jadi itu alasannya. Oke, yang perlu diperhatikan ketika kita akan memajaki PPh pasal 24, kita harus paham nih sumber penghasilannya dari mana. Yang pertama, ya ini harus jelas untuk penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lainnya negara, tempat, badan dalam menerbitkan saham atau sekuritas. Kemudian, nah ini bunga, royalti, sewa ya, sehubungan dengan penggunaan harta bergerak ini juga harus diperhatikan. Kemudian negara, tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa, ya kan ya. Nah, ini juga harus dipahami dan yang biasanya itu terkait dengan penghasilan sewa di mana sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak ya. Negara tempat harta tersebut terletak. Jadi kita harus memperhatikan nih apa saja yang kita miliki, baik itu harta bergerak itu misalnya kendaraan ya kan ya, mobil seperti itu. Harta tidak bergerak itu seperti bangunan, gedung seperti itu. Kemudian penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, kegiatan, ya kan, di negara tempat pihak membayar atau dibebani imbalan yang berada. Kemudian penghasilan dari BUT, badan usaha tetap, atau negara tempat BUT itu menjalankan usaha atau kegiatan. Dan penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan atau penambangan di mana negara lokasi penambangan itu berada. Ini juga menjadi perhatian terkait dengan sumber penghasilan. Nah, biasanya juga diperoleh dari keuntungan karena pengalihan harta tetap negara tempat berada, ya kan ya, di tetap berada tersebut, dan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu badan usaha tetap dan negara BUT itu berada. Oke, nah bagaimana apabila misalnya terjadi yang namanya pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri. Nah ini biasanya itu bisa kita tentukan nih berapa besarnya pajak yang dikreditkan nanti yang ada di Indonesia, dan itu biasanya lebih kecil dari besarnya perhitungan semula. Dan biasanya selisihnya itu akan ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang, dan itu semuanya diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 di tahun 2008. Oke, ada juga terkait dengan objek penggabungan penghasilan. Bagaimana? Ya kan, jadi penghasilan dari suatu usaha itu biasanya itu dilakukan yang namanya penjumlahan gitu kan dalam tahun pajak yang diperoleh, dan pajak penghasilan lainnya itu biasanya dilakukan dalam tahun pajak yang diterima atas penghasilan tersebut. Biasanya penghasilan tersebut dalam dividen ya ini ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 di pasal 18 ayat 2 menjelaskan di mana jika dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen itu harus berdasarkan sesuai dengan kurs Kementerian Keuangan. Nah, jadi kerugian dari luar negeri itu biasanya tidak boleh digabungkan.
Oke, dan pada saat penggabungan penghasilan, nah misalnya apabila ada ya atau di PKP itu penghasilannya dari luar negeri, kemudian ada pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia, maka ini bisa dilakukan di dalam tahun pajak dan di mana nanti digabungkan ya antara penghasilan di luar negeri tersebut dan di dalam negeri. Nah, bagaimana untuk tata caranya? Perhatikan, yang pertama, kita bisa menjumlah kredit pajak besarnya paling tinggi, paling tidak sama dengan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tapi tidak boleh lebih dari jumlah tertentu. Ya, jadi ini biasanya dengan menggunakan ordinary credit method. Yang kedua, apabila jumlah tertentu yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu dihitung dengan perbandingan penghasilan luar negeri terhadap PKP, itu nanti akan dikalikan nih dengan pajak terutang atas PKP. Dan biasanya itu paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP. Namun jika misalnya nih ya untuk PKP-nya lebih kecil, misalnya penghasilannya dari luar negeri, ya itu maka akan dijadikan yang namanya perhitungannya itu nanti dikreditkan. Kemudian jika penghasilan luar negeri, beberapa negara luar negeri penghitungan kredit pajaknya itu biasanya, lah ini ada kebijakan masing-masing. Karena kan gini, setiap negara itu kan memiliki kebijakan masing-masing, terutama untuk badan ya. Jadi kita harus perhatikan, misalnya kita punya cabang di luar negeri gitu kan ya, kita harus mengikuti aturan bagaimana, karena kan semuanya itu kan berdasarkan prinsipnya itu kan dari sumber ya. Jadi kita harus mengikuti bagaimana kebijakan di sana, dan nantinya kan akan ada hubungannya terkait dengan pajak yang ada di Indonesia. Nah, biasanya PKP yang digunakan sebagai perbandingan itu nggak termasuk pajak penghasilan yang dikenakan, atau biasanya nggak dikenakan ya sama pajak final, jadi itu berbeda sifatnya. Dan bila PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi nantinya kredit pajak yang diperbolehkan, maka kelebihan itu nggak bisa dikompensasikan di tahun berikutnya. Jadi itu nggak boleh dikompensasi. Wah, kalau kayak gitu gimana ya secara konseptual? Oke, mari kita diskusikan. Di sini saya ada beberapa ilustrasi ya. Contoh misalnya, PT Wahana berkedudukannya di Surabaya, menerima dan memperoleh penghasilan itu tahun 2017 ya. Pajak penghasilan dari hasil usaha di Inggris, misalnya tahun 2016 itu 600 juta rupiah. Dividen pemerintah saham PT England Ltd itu 100 juta yang berasal dari keuntungan di tahun 2015 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2015 dan baru dibayarkan 2017. Nah, dividen atas penyertaan saham sebesar 70% pada PT Shiwer Corporation di Cina yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebesar 80 juta, di mana berasal dari keuntungan tahun 2015 yang berdasarkan kurs Menteri Keuangan di tahun 2017. Nah, bunga di kuartal keempat tahun 2017 itu 150 juta rupiah dari perusahaan selayang Malaysia. Nah, ini nantinya akan diterima di bulan Juli. Lah, ini harus kita perhatikan. Dia dapat penghasilan di Inggris, ya kan? Sebesar 600 juta. Kemudian ada dividen di sini sebesar 100 juta. Nah, dividennya nanti dibayar 70%, ya kan? Kemudian ada, nah ini dividen yang dari Cina ya. Jadi nanti 70% dikali dengan 80 juta. Dan juga pada kuartal keempat, ternyata nanti perusahaan di Malaysia juga akan membagikan keuntungannya. Lah, kemudian penghasilan dari sumber luar negeri tersebut nanti itu kan digabungkan ya. Jadi dengan penghasilan dalam tahun pajak 2016 di sini ya. Ini 2016 ya. Ini 2016 bukan 2011. Oke. Nah, penghasilan untuk poin pertama di Inggris, kemudian untuk dividen ya. Nah, di sini untuk dividen. Kemudian nanti untuk dividen yang dari Cina, dan penghasilan itu digabung antara dalam negeri di tahun 2017. Oke, bagaimana untuk perhitungannya? Nah, coba nanti kalian hitung ya.
Kemudian saya ada soal kedua. Ya. Soal kedua, kalau misalnya ada kredit pajak luar negeri, misalnya PT Alam Sari di Medan itu memperoleh itu, ya ini penghasilan dalam negeri ini ada sekitar 2 miliar. Tarif luar negeri ada 15%, ya 1 miliar. Nah, penghasilan luar negerinya tadi kan 1 miliar, dalam negerinya 2 miliar. Jadi penghasilan netonya kan 3 miliar. Nah ini kan kita mengikut nih, ya kan, untuk sesuai dengan pasal atau pajak badan yang sekarang, kan 25% dikali 3 miliar 750 juta. Tapi kan kita harus membaginya nih dari luar negeri, keuntungan di luar negeri dan di dalam jumlah total keseluruhan dikali dengan pajak yang sudah dikenakan. Jadi 1 miliar dibagi 3 miliar dikali 750 juta sama dengan 250 juta yang nanti harus dikreditkan. Oke, karena kredit pajak luar negerinya adalah 250 juta, lebih dari pajak luar negerinya, jadi kan cuma 150 juta, maka batas maksimumnya itu yang paling rendah ya. Jadi kredit pajak luar negerinya itu yang bisa dikreditkan itu hanya 150 juta, seperti itu. Oke. Kemudian, nah misalnya kalau ada ilustrasi itu saya ganti misalnya dengan WP orang pribadi. Gimana ya untuk penghitungan PKP-nya dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP-nya? Ya misal contoh misalnya penghasilan dalam negerinya 2 miliar 54 ribu, kemudian penghasilan neto luar negerinya 1 miliar, PTKP-nya kan 54 juta ya karena ini kan orang pribadi. Terus PKP-nya berapa? Ini kan sekitar 3 miliar tadi. Jadi gimana untuk perhitungannya sama? Ini seperti PPh 21, ya kan? Ada tarif progresif 5%, 15%, 25%. Ya, ini dikali 50 juta dulu, dikali 200 juta, jadi sejumlah ini ya. Terus 250 juta dan sisanya, jadi nanti totalnya ini dijumlah semua ada 845 juta. Ya, jadi kan 1 miliar untuk pendapatan yang ada di mana luar negeri dikali jumlahnya dikali 845 juta. Jadi kredit pajak luar negerinya sekitar 276.686.313. Jadi pajak yang dikerutang atau dibayar di luar negeri itu ternyata masih lebih rendah ya, 150 juta. Jadi yang dibayar itu enak di sini hanya sekitar 150 juta. Kalau misalnya nilainya ini lebih rendah, katakan hanya 27 juta, maka ya nanti yang dibayar atau dikreditkan hanya 27 juta tersebut. Gitu. Jadi itu kalau misalnya kita mengalami keuntungan di luar negeri. Tapi kalau misalnya nih, ternyata usahanya di dalam negeri itu mengalami kerugian. How to calculate gitu kan ya. Jadi untuk menghitungnya, coba kita perhatikan, ini ada contoh soal lagi. PT Cendrawasih merupakan perusahaan yang terletak di Palembang dengan penghasilan itu 2018 untuk di luar negerinya 1 miliar dan ada kerugian 200 juta. Ini kan kita harus kurangi dulu nilainya 800 juta. Pajak penghasilan di luar negeri ini ngikutin peraturan ya untuk tarif pajaknya 40%, 40% ya. Kemudian di sini jumlahnya 400 juta. Jadi terus untuk perhitungan pajak penghasilan sesuai pasal 25, 25% dikali 800 juta, ini 200 juta. Jadi 1 miliar dibagi dengan 800 juta, dikali 200 juta sama dengan 250 juta. Oleh karena pajak yang dibayar luar negeri itu kan 400 juta dan batas maksimum kredit pajak luar negeri itu kan maksimalnya 250 juta. Kita ambil yang paling rendah, jadi hanya dibayarkan sekitar 200 juta. Oke, kalau misalnya ada contoh soal lagi nih, PT Amboy di Kudus dalam tahun 2017 memperoleh penghasilan itu dalam negerinya 2 miliar. Lah ini yang jadi patokan nih. Jadi dia lagi rugi atau lagi laba, ini harus segera dijumlah. Jadi ini harus dijumlah karena kebetulan sedang laba, ini dijumlah semua hasilnya 5 miliar. Dan ingat, kamu harus menghitung dulu penghasilan itunya sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, terkait dengan pajak badan 25% dikali 5 miliar sama dengan berapa? 1 juta, 1 miliar ya, 1 miliar 250 juta.
Nah, batas maksimumnya itu kan masing-masing negara itu ini misalnya di Italia 1 miliar tadi kan di Italia lagi untung ya 1 miliar dibagi 5 miliar dikali 1,2 miliar ini sekitar 250 juta. Di Inggris ini 2 miliar per 5 miliar ini hasilnya 500 juta. Dan pajak terutang di luar negeri itu kan 600 juta lebih besar dari batas maksimum kredit, ya kan ya, karena ini kan yang dapat dikreditkan sehingga kredit pajak yang diperbolehkan itu maksimalnya hanya 500 juta. Jumlah kredit pajaknya kan sebenarnya ini ya, nah, tapi nanti yang dibayar itu ini hanya sekitar 500 juta, karena maksimalnya itu hanya 600 juta, seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi kerugian juga di luar negeri, misalnya ini ada kerugian di luar negeri yang tidak boleh digabungkan atau dikompensasi dengan penghasilan yang diterima di Indonesia, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya terjadi kerugian ya perusahaannya di luar negeri itu nggak bisa dikompensasikan di dalam negeri karena berbeda seperti itu. Misalnya PT Kutilang di Gorontalo memperoleh penghasilannya, dia di Australia dapat laba 1 miliar, pajaknya 400 juta. Kemudian di Singapura dia laba 3 miliar, pajaknya 900 juta. Kemudian nah ini ada kerugi ternyata di Vietnam, ya kan ya, ada sekitar 2,5 miliar, penghasilan usaha dalam negerinya 4 miliar. Nah ini nggak bisa ya, karena dia rugi ini nggak bisa dikompensasikan di Indonesia. Jadi yang dihitung hanya yang untung aja. Jadi sekitar 4 miliar ditambah dengan penghasilan dalam negeri ya ini 25% dikali 4 miliar, 8 miliar jumlahnya, nah, nilainya 2 miliar. Terus sama ya, kita menghitung batas maksimumnya kredit pajak luar negeri, tadi kan untuk Australia 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Jadi pajak terutang di Australia kan 400 juta, namun maksimum kreditnya 250 juta. Jadi yang dibayar hanya ini 250 juta. Untuk Singapura 3 miliar dikali dengan 8 ini dari mana ini tadi dikali dengan ini ya. Persentase ya pajaknya. Oke. Kemudian 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 200 juta ini 750 juta. Karena paling tinggi 900 tapi ternyata setelah kita hitung ini lebih kecil maka yang dibayarkan adalah 750 juta. Jadi kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan atau yang dibayarkan nanti 250 juta ditambah 750 juta sampai dengan 1 miliar. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya pajak penghasilan final yang tidak boleh digabungkan itu ada juga ya. Jadi contoh perhitungannya misalnya kayak gini. PT Raihan memperoleh penghasilan tahun 2017 sebesar ini di PT Taiwan 2 miliar dengan tarif 30%. Kemudian pajak penghasilannya 3,5 miliar itu di dalam negeri termasuk pasal 4 ayat 2 itu sekitar 500 juta. Jadi 2 miliar ditambah 3, karena kan ini kan ada koreksi ya, karena ada pajak final jadi dikurangkan, jadi 2 miliar ditambah 3 miliar sama dengan 5 miliar. Nah ini dengan PPh terutang 25% kali 5 miliar sama dengan 1,2,5 miliar, 2 miliar kali batas maksimum pajak luar negeri 2 miliar dibagi 5 miliar dikali 1,25 miliar sama dengan 500 juta. Dan pajak tadi itu ya yang ada di Taiwan ya, bukan Hong Kong. Jadi ini ada di Taiwan. Oke. Sebesar 30%, 200 juta sama dengan 600 juta. Namun maksimalnya kan tadi 500 juta ya, jadi yang dibayarkan hanya 500 juta. Jadi intinya tuh pasti yang dibayar itu akan lebih sedikit seperti itu untuk dikreditkan. Oke, kemudian ada contoh lagi yang ke-8 dalam ilustrasi di tahun 2016 PT Nusantara mendapatkan pengurangan pajak nih, pajak penghasilan luar negeri tahun 2016 sebesar 80 juta yang semula telah masuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang tahun 2015. Maka di sini yang hanya dikreditkan itu sebesar 80 juta dengan ditambahkan PPh terutang di tahun 2016. Oke, saya rasa itu adalah penjelasan yang cukup sederhana, ya. Jadi terkait dengan kredit pajak luar negeri ini mungkin agak sedikit butuh diskusi lebih dalam, maka ya
Jangan lupa kalau misalnya butuh diskusi, untuk like dulu, subscribe dulu, dan komen bisa di sini. Jadi kita bisa diskusikan bersama. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan presentasi terkait dengan materi pajak penghasilan pasal 24. Jangan lupa ya untuk selalu tonton akun YouTube channel saya dan like, subscribe, and comment. Sampai jumpa untuk di materi berikutnya.